begini kondisi wajah aku sebelum menggunakan make up. Nah, sekarang aku akan melakukan tutorial make up jalan-jalan. Di sini aku menggunakan beberapa produk brand ya. Untuk langkah pertama, aku menggunakan Prime Protect Duo by Studio Tropic. Karena wajah aku acne prone, maka prime yang aku gunakan yang berwarna kuning. Balance Priming Water ini beratnya 30 ml. Kandungan pada prime ini adalah niacinamide dan zinc. Selain kandungan prime yang baik untuk wajah berjerawat, dia juga dapat mengontrol minyak berlebih pada wajah. Nah, ini yang aku semprotkan tadi ke wajahku. Langkah yang kedua, aku akan menggunakan Stella Serum Foundation by Pixi UV Whitening for Beauty Benefits. Aku menggunakan shade nomor 3 yaitu Natural Beige. Sudah mengandung SPF 50 dan PA+++, juga berfungsi untuk membantu make up tahan lama hingga 12 jam. Teksturnya ringan dan cukup cair sehingga cocok digunakan untuk sehari-hari. Setelah aku oles ke wajahku, ternyata warnanya lebih putih dari warna wajah asliku. Sekarang saatnya aku meratakan agar tidak terlihat belang hingga ke seluruh wajah. Keunggulan for beauty benefits pada Foundy ini yang pertama adalah sebagai whitening, protecting, moisturizing, dan beautifying. Ini untuk hasil pemakaian satu layer Foundy yang aku ratakan ke seluruh wajah. Karena belum begitu menutup dan menyamarkan bekas jerawatku, maka aku ulangi untuk layer yang kedua. Sekarang aku memulai untuk meratakannya kembali di wajah. Dengan menggunakan bantuan beauty blender, aku cukup mudah meratakan Foundy ini ke seluruh wajahku. Aku merasa cukup moisturize juga di wajah karena formulanya mengandung argan oil. Kemampuan Foundy ini untuk menutupi noda pada wajah adalah light to medium coverage. Untuk langkah ketiga, aku akan menggunakan contour and concealer Hidden by Mizu. Netonya adalah 7,5 gram. Shade yang aku gunakan adalah beige. Bisa dilihat ya, untuk packagingnya bagus banget. Karena wadahnya bening, maka kita dapat lihat langsung warna shade yang kita pilih. Nah, sekarang langsung diaplikasikan ke bawah mataku. Foundy Pixi sudah cukup mengcover bawah mataku. Sekarang aku tumbuk lagi dengan concealer by Mizu ini. Selain bawah mata, juga dioles ke bagian yang belum tersamarkan seperti bekas-bekas jerawat. Yang aku rasakan dengan menggunakan bantuan beauty blender, concealer ini mudah untuk di blend. Nah, bisa dilihat kan sekarang udah rata. Lanjut ke langkah keempat, sekarang waktunya menggunakan blush on. Blush on yang aku gunakan adalah Cheek Soso by Madame G. Di sini karena kuasnya cukup kecil, aku menggunakan bantuan dengan kuas yang lebih besar, yaitu menggunakan buffing brush Real Technique. Dengan menggunakan bantuan kuas ini bisa di-blend cukup mudah ke pipi kanan dan pipi kiri. Warna pinknya nggak terlalu medok dan kelihatan cantik. Langkah kelima, saatnya menggunakan loose powder. Di sini aku menggunakan Banana Loose Powder by Madame G. Menurutku packagingnya sendiri cukup lucu dan menarik. Untuk shade yang aku gunakan, aku memilih nomor 4. Karena netonya 8 gram, maka ukuran bedak ini nggak terlalu besar ya. Untuk packagingnya sendiri sangat melindungi isi di dalamnya, sehingga saat pengiriman nggak perlu takut tumpah. Bagian dalamnya pun bisa dilihat masih berstiker ya. Fungsi dari Banana Loose Powder sendiri adalah untuk mengatur riasan wajah dan concealer, serta memiliki fungsi untuk menyerap minyak berlebih pada wajah. Bedak ini memang digunakan setelah menggunakan Foundy dan concealer. Di sini aku akan menggunakan bantuan kuas Expert Face Brush by Real Technique. Pertama-tama aku menggunakannya di bawah mataku. Untuk shade yang aku gunakan warnanya terlihat lebih putih. Untuk tekstur bedaknya sendiri cukup powdery dan ada wangi parfumnya. Namun cukup mudah di blend ke seluruh wajah. Menurutku, kandungan parfum pada bedak ini nggak ganggu dan
cukup wangi. Di sini aku sedang meratakan banana loose powder ke seluruh wajahku. Nah, ini finishing looknya. Saatnya langkah ke-6. Masih menggunakan brand yang sama, yaitu Madame Tussauds Makeup Kit by Madame G. Nomor 3. Namun sangat disayangkan isinya retak-retak. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Untuk isi dari makeup kit ini ada beberapa macam, yaitu untuk eyeshadow, blush, contour, dan highlight. Pertama, aku menggunakan warna pada highlight untuk base kelopak mataku, bagian atas. Warna highlight pada makeup kit ini lebih ke arah yellow dan ada shimmernya. Lanjut ke bagian tengah, aku menggunakan warna yellow pada eyeshadow makeup kit. Untuk warna eyeshadow yellow pada makeup kit palette ini cukup powdery dan pigmented sehingga mudah di blend. Juga ada shimmernya yang cukup menyala di mataku. Ini bagus banget sih, karena ngebantu banget buat mata agar lebih nyala dan gak sayu. Selanjutnya aku menggunakan warna eyeshadow yang coklat muda. Next, aku menggunakan bantuan angled brush untuk ujung-ujung kedua kelopak mataku. Untuk warna kali ini aku menggunakan warna contour pada makeup kit Madame Tussauds palette. Warna coklatnya cukup tua, tapi cukup bagus untuk digunakan sebagai eyeshadow di mataku. Lanjut ke bagian bawah mata. Warna dan urutan yang sama aku aplikasikan kembali ke bawah mata. Untuk kedua bawah mataku, aku menggunakan kuas yang ukurannya lebih kecil. Aku menggunakan kuas Masami Shuko Lamaku nomor 221. Untuk angled brush yang aku gunakan sebelumnya tadi juga sama, Masami Shuko nomor 203. Meski udah kuas lama, tapi kuas-kuas dari Masami Shuko ini awet banget. Kuas-kuas Masami Shuko yang aku punya emang cocok banget gunain untuk ngehias mataku. Nah, saatnya ngeblend ke semua bagian mata atas dan bawah agar warnanya menyatu. Lanjut ke langkah ke-7, saatnya menggunakan eyeliner dan maskara. Di sini aku menggunakan eyeliner dan maskara by Madame G yang Gorgeous Wing Celebs. Ini udah jadi satu ya antara maskara dan eyelinernya. Packagingnya juga cukup keren loh. Bentuk ujung eyeliner ini cukup keras dan lancip, sehingga mempermudah banget membuat wing highlight di kelopak mataku. Yang aku rasain tekstur dari eyeliner ini cukup cair, tapi nggak lengket, lumayan cepat kering. Hampir selesai membuat highlight untuk kelopak mata kiri dan kanan. Ya, seperti ini hasilnya. Sekarang waktunya lanjut menggunakan maskara untuk bulu mataku. Eyeliner dan maskara yang aku gunakan warnanya hitam pekat. Aku langsung saja mengaplikasikan maskara ke bulu mataku tanpa menggunakan penjepit bulu mata. Bagiku, maskara ini cukup ngebantu untuk mempertebal dan memperpanjang bulu mataku. Yang aku rasain dari pemakaian maskara ini, teksturnya cukup cair dan gak cepet kering juga, sehingga cukup mudah untuk meratakannya. Di sini aku juga nggak gunain bulu mata palsu dan tampilan mataku seperti ini. Lanjut ke langkah ke-8. Aku mencoba membuat shading di hidungku. Di sini aku memakai warna eyeshadow coklat yang ada di makeup kit Madame G.
Karena kelihatan masih coklatnya medok, aku menggunakan Banana Loose Powder by Madame G kembali untuk melayer hidung aku yang sudah ada shadingnya. Untuk meratakan warna pada hidung dan seluruh wajah, aku menggunakan bantuan brush. Selanjutnya aku menambahkan blush on dari Madame G ke pipiku kembali. Nah, untuk selanjutnya aku mulai menggunakan kontur untuk mempertegas tulang pipiku. Di sini aku menggunakan warna kontur pada Makeup Kit Madame G. Dan aku menggunakan Banana Loose Powder kembali untuk memberikan efek blur pada kontur wajahku. Aku juga mulai menambahkan kontur pada area kening, kiri dan kanan. Untuk warna konturnya sendiri cukup gelap, jadi aku harus mengaplikasikannya nggak terlalu tebal dan cukup tipis-tipis aja. Next, aku menambahkan blush on pada pipiku. Kali ini aku menggunakan warna blush on yang ada pada Makeup Kit Madame G. Langkah ke-9, saatnya membuat alis. Di sini aku menggunakan Brow Wish by Something. Ini adalah Slim Eyebrow Pencil Neto 0,1 gram, shade Dry Brown. Seperti ini pensil alisnya, dan ini sudah termasuk spoolie. Pertama kita ratain dulu bulu alis menggunakan spoolie. Yang aku rasain untuk spoolienya, bulunya cukup halus sehingga nggak ngebuat sakit di alisku. Untuk warnanya sendiri aku suka karena shade Dry Brown ini nggak terlalu gelap di alisku. Ini aku coba di tangan dan warnanya keluar banget. Kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Sekarang aku mulai dengan aku membuat garis bawah alisku, lanjut ke yang atas, lalu aku mulai mengisi bagian tengah alisku, lalu kuratakan lagi dengan menggunakan spoolie. Untuk yang sebelah kiri juga dilakukan langkah yang sama. Ini aku nggak pakai cukur alis, jadi untuk ngebuat alisku agak lama dan memakan waktu. Tapi karena warna dari pensil alis Something ini nggak terlalu gelap, jadi aku kebantu banget. Di sini aku menambahkan highlight pada kelopak mata bawah alisku. Selanjutnya aku nambahin sedikit banget warna hitam dengan menggunakan pensil alis Viva. Lalu aku ratakan menggunakan brush eyeshadow agar lebih ngeblend. Di garis bawah alisku aku menggunakan concealer Meizu agar lebih rapi lagi. Menurutku sudah cukup rapi, dan terakhir aku menambahkan ujung alisku menggunakan pensil alis Viva warna hitam. Lanjut ke langkah 10, aku akan menggunakan Brilliant Glaze Lip Gloss by Madame G. Di sini aku memilih shade Strawberry Glaze nomor 315. Menurutku untuk shade Strawberry Glaze 315 ini warnanya cenderung ke coklat merah bata. Untuk formula lip gloss ini aku suka karena nggak terlalu lengket, pigmented, dan hasilnya di bibir glossy. Ini hasil dari penggunaan 2 layer lip gloss di bibirku. Sekarang aku menggunakan bantuan brush untuk membersihkan sisa-sisa powder yang menempel di wajahku.
Nah, seperti ini finishing looknya. Aku mencoba untuk menipiskan warna lip glossnya dan hasilnya seperti ini. Oh ya, nggak lupa di langkah terakhir aku menggunakan Dream Shatter Pollution Protection plus Makeup Setting Spray by Studio Tropic. Buih semprotannya kerasa halus di wajahku dan juga aku ngerasanya dia wangi, dimana fungsinya untuk melindungi dari polusi dan hasilnya tahan hingga 16 jam, juga alkohol free. Nah, tutorialnya sampai di sini dulu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang melihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke sosmed kalian.